Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa akhwanihi wa sahabatihi wal qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ususun ila sahibi hadzal kitab. Thumma ususun ila sahibi hadzal kitab Syekh Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullah. Usulihi wa furu'ihi. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin disebutkan terakhir Nabi Muhammad sholat bersama para nabi dan juga bersama para malaikat. Kemudian setelah sholat Thumma athna kullu nabiyyin minal anbiya'i ala rabbih bi thana'in jamilin. Maka kemudian setelah mereka sholat, para nabi memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang baik, dengan pujian-pujian yang bagus. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi Muhammad bersabda, kullukum athna ala rabbih wa ana muthannin ala rabbi. Di antara setiap kalian telah memuji kepada Tuhan kalian. Wa ana muthannin ala rabbi, dan aku memuji kepada Tuhanku, yaitu Allah. Thumma syara'a yaqul, maka kemudian Nabi Muhammad memulai khutbah ya di Masjidil Aqsa. Beliau berkhutbah. Isi daripada khutbah beliau, isi daripada ceramah beliau ketika itu yaitu alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhiran. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat. Wa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran, dan juga diutus kepada seluruh manusia, seluruh makhluk sebagai pemberi kabar gembira. Basyiran sebagai pemberi kabar gembira, yaitu berupa surga bagi balasan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa nadhiran, dan Nabi Muhammad juga sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang lalai kepada Allah dengan ancaman neraka. Wa anzala alayyal qur'ana fihi tibyanan likulli syai', dan Allah yang telah menurunkan kepadaku kitab Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat keterangan-keterangan. Wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas, dan Allah jadikan umatku sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Wa ja'ala ummati wasatan, dan Allah jadikan umatku ini tengah-tengah, umat yang tengah-tengah. Wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun, kata Nabi. Dan Allah jadikan umatku mereka yang pertama dan mereka pula yang terakhir. Ya, karena dikatakan nanti yang masuk surga sebelum para nabi, sebelum Nabi Adam masuk surga, sebelum Nabi Nuh masuk surga, maka yang berhak untuk masuk surga Nabi Muhammad dan para umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Wa syaraha li sadri wa wada'a anni wizri, dan Allah lapangkan dadaku, artinya dihilangkan dari segala kesumpekan, segala kesusahan. Wa wada'a anni wizri, dan Allah hilangkan segala dosa-dosaku. Karena Nabi disebut maksum. Apa maksum itu? Dijaga dari perbuatan maksiat. Ya.
warfa'li dzikri waj'alani fatihan wa khatiman. Warfa'li dzikri, dan Allah tinggikan sebutanku. Maksudnya ditinggikan sebutan nama Nabi Muhammad sejajar dengan nama Allah. Orang azan andai kata mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, pasti nama Nabi Muhammad pasti disebut. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Wa ja'alani fatihan wa khatiman, dan Allah jadikan aku sebagai pembuka dan khatiman, dan juga sebagai penutup, sebagai pembuka daripada para nabi dan juga penutup daripada para nabi. Itu isi pidato atau isi ceramah daripada Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Muhammad selesai berkhutbah, faqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, kakek beliau, Nabi Ibrahim, kakek beliau berkata, "Bihadza faddalakum Muhammadun." Sebab dengan ini Nabi Muhammad melebihi daripada kalian semua, wahai para nabi. Artinya Nabi Muhammad lebih mengungguli, lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Wa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-'atash ashaddu ma akhadha. Kemudian Nabi ketika itu merasa dahaga, ya. Ngerasa apa ya? Oh, ngerasa haus, ya, ngerasa haus yang sangat begitu. Kemudian faja'ahu Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Maka kemudian malaikat Jibril membawakan Nabi Muhammad membawa dua wadah, dua gelas. Yang satu gelas berisi arak, yang satu gelas berisi susu. Jadi suruh milih, ya, Nabi Muhammad mau minum arak apa minum susu, ya. Fakhtarul laban, maka kemudian Nabi Muhammad memilih susu, karena memang enak memilih susu daripada arak. Kalau arak memabukkan, kalau susu enak enggak? Wah, enak susu kok. Kan sampai ada nyanyian itu kan enak susunya, ya enak kan susu. Nabi Muhammad memilih susu. Faqala lahu Jibril, maka kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pilih susu diminum, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ikhtartal fitrata walau syaribtal khamra laghauta ummatuk walam yattabi'ka minhum illa qalil. Ikhtartal fitrah, kamu telah memilih yang fitrah, kamu telah memilih yang suci, susu suci, ya. Sementara khamr atau arak, ya, dalam kitab fikih dihukumi najis, ya kan? Engkau telah memilih yang suci. Walau syarabtal khamra, kata malaikat Jibril, seandainya engkau memilih khamr, seandainya engkau minum arak ya Muhammad, laghauta ummatuk, ya, pasti durhaka umatmu. Walam yattabi'ka minhum illa qalil, dan mereka tidak akan mengikuti ajaranmu kecuali hanya sedikit yang mengikuti ajaranmu. Jadi seperti itu. Kemudian wa fi riwayatin, dalam kitab ini disebutkan ada dua gelas, ya, satu berisi arak, satu berisi susu. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab yang lain disebutkan wa fi riwayatin annal aniyata kanat salasah. Dalam kitab lain disebutkan bukan cuma dua, yaitu ada tiga. Ya, yang tadi itu isi khamr, kemudian yang kedua isi susu, kemudian yang ketiga berisi ats-tsalitsu fihi ma'un, air tawar, air biasa, ya, air murni. Kemudian Nabi Muhammad malaikat Jibril, wa anna Jibril qala lahu, kemudian malaikat Jibril berkata, lau syarabtal ma, kalau seandainya kamu meminum air putih ini, ya, la gharakat ummatuk, pasti umatmu akan tenggelam. Artinya tenggelam dalam perbuatan maksiat. Tenggelam dalam perbuatan maksiat. Di dalam kitab lain juga disebutkan wa fi riwayatin, ya, inna ahadal aniyah as-salasah allati uridat alaihi kana fiha asalun badalul ma. Ya. Di dalam kitab yang lain disebutkan ada tiga gelas, yang satunya tadi terakhir gelas yang ketiga berisi air. Cuman yang dalam kitab lain ini disebutkan bukan berisi air tapi berisi madu. Ya, berisi madu. Jadi seperti itu. Sebagai pengganti daripada air. Badalal ma, sebagai pengganti daripada air. Kemudian Nabi Muhammad keluar daripada Masjidil Aqsa, ya, nyampe di luar, wa annahu ra'a an yasari as-sakhrati al-hurul ain. Luar biasa. Begitu keluar Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melihat dari sebelah kiri. Di situ di Masjidil Aqsa kan luas kan, samping Masjidil Aqsa itu kan luas. Jadi kalau di sini diartikan apa ya? Seakan-akan seperti ladang yang sangat
lapangan lah atau lunalun, ya. Nabi Muhammad melihat di sebelah kiri beliau ada al-hurul ain, ada bidadari. Ya. Seperti apa bidadari itu? Cantik luar biasa. Kemudian fasallama alaihinna faradadna alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad karena melihat bidadari di Masjidil Aqsa, ya, Nabi Muhammad menguluk salam kepada mereka. Assalamualaikum. Kemudian faradadna alaihi salam. Ya, bidadari itu membalas salamnya Nabi Muhammad. Wasa'alahunna fa'ajabnahu bima taqarru bihil ain. Kemudian Nabi bertanya-tanya kepada mereka, kepada para bidadari itu. Maka kemudian fa'ajabnahu, maka para bidadari itu menjawab, ya, pertanyaan Nabi Muhammad bima taqarru fihil ain, yang menenteramkan mata hati. Jadi jawaban bidadari itu kalau ngomong itu halus, sopan, santun. Nggak ada bidadari itu bilang mata tanah itu nggak ada, ya kan? Halus, tentrem, jawabannya enak didengar. Dalam riwayat ini disebutkan, ya, dalam riwayat ini disebutkan Nabi ketika itu bertanya kepada para bidadari itu, hai bidadari, siapakah calon engkau? Siapakah calon suami kalian? Maka para bidadari itu menjawab, calon suamiku di surga nanti adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senang bertaubat. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau pengen kawin sama bidadari harus jadi orang yang takwa, harus jadi orang yang senang bertaubat. Ya. Kemudian setelah itu tsumma utiya bil mi'raj alladzi tu'raju alaihi arwahu bani Adam. Kemudian Nabi Muhammad didatangkan sebuah tangga mi'raj. Tangga menuju ke atas langit. Ya. Lewat tangga di situ, kalau misalnya ada orang meninggal, arwahnya atau ruhnya orang yang meninggal itu diangkat ke atas langit lewat tangga itu. Namanya mi'raj. Ya. Falam taral khalaiqu ahsana minhu. Tidak pernah ada yang melihat tangga sebaik atau sebagus mi'raj itu. Tangga itu ada. Kenapa kok seperti itu? Lahu mirqatum min fiddah wa mirqatum min dhahab. Ya, tiap tingkatan-tingkatan tangganya itu terbuat dari emas, terbuat dari perak. Terbuat dari perak dan juga emas. Ya. Bukan emas Anas, emas asli. Ya. Bukan cuma sekedar perak, tapi perak. Tahu perak? Ya kan? Ya, kemudian wahuwa min jannatil firdaus. Ya. Tangga itu berasal dari tangga atau mi'raj itu berasal dari surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Munaddadun bil lu'lu'i munaddadun bil lu'lu'i. Yang tangga tadi itu ditaburi mutiara, ditaburi intan, ditaburi perhiasan dan berlian yang sangat banyak. Kita punya satu tingkatan saja yang terbuat dari perak saja, ya. Itu kita menjadi orang yang kaya seluruh dunia. Satu tingkatan. Ya, jadi seperti itu. An yaminihi malaikatun wa an yasarihi malaikatun. Di samping kanan kiri tangga atau mi'raj itu ada malaikat. Sebelah kanan ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat. Fasu'idahu wa Jibril hatta tahaya ila babin min abwabi sama'id dunya. Kemudian Nabi Muhammad naik, ya, lewat mi'raj itu naik tangga itu menuju ke langit bersama malaikat Jibril. Sampai mereka itu nyampe di langit dunia yang pertama. Nyampe Nabi Muhammad di langit dunia yang pertama. Yuqalu lahu babul hafadh. Ya, dikatakan atau dinamakan langit yang pertama itu, langit dunia yang pertama itu dinamakan dengan babul hafadh. Pintu hafadh. Wa alaihi malakun. Ya. Di langit yang pertama di situ ada yang menjaga, seorang malaikat. Ya, yuqalu lahu Ismail. Dikatakan yang menjaga langit dunia yang pertama yaitu malaikat Ismail. Wa huwa sahibu sama'id dunya, yaskunul hawa. Lam yas'ad ila sama'i qattu wa lam yahbit ila al-ardi qattu. Malaikat Ismail ini yang menjaga Yang menjaga langit pertama, tidak pernah naik ke langit yang kedua dan juga tidak pernah turun ke dunia, tidak pernah turun ke bumi. Illa yauma matan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika wafatnya Nabi Muhammad. Ketika wafatnya Nabi Muhammad, malaikat Ismail ini turun untuk menghormati jasadnya Nabi Muhammad.
Wa baina yadayhi sab'una alfa malakin. Kemudian malaikat Ismail ini memiliki anak buah, memiliki pasukan sebanyak 70.000 malaikat. Ya. Ma'a kulli malakin jundun minal malaikati sab'una alfa malakin. Kemudian setiap anak buahnya yang 70.000 malaikat itu, setiap satu-satunya punya anak buah 70.000 malaikat. Jadi berapa semuanya? Hitung sendiri aja deh. Ya, sampai konslet itu kalkulator itu. Ya, satu malaikat punya 70.000 anak buah, 70.000 pasukan. Kemudian nyampe di langit yang pertama, fastaftaha Jibril babas sama. Maka kemudian malaikat Jibril minta dibukakan ya pintu langit yang pertama ini supaya dibuka. Atau ada yang mengatakan malaikat Jibril itu ngetok pintu yang pertama. Kemudian dikatakan, "Qila man hadza?" Siapa ini? Katanya. Ya, kata malaikat yang menjaga langit pertama. Siapa ini? Qala Jibril, aku Jibril. Qila wa man ma'ak? Kamu bersama siapa? Qala Muhammad, aku bersama Muhammad. Kemudian malaikat yang menjaga langit bertanya, "Awa qad ursila ilaih?" Apakah Muhammad sudah diutus? Ya, dalam riwayat lain, dalam kitab yang lain itu disebutkan bu'itsa ilaih, apakah Nabi Muhammad sudah diutus? Qala malaikat Jibril menjawab, "Na'am, iya." Kemudian malaikat yang menjaga tadi itu, malaikat Ismail, "Marhaban bihi wa ahlan hayyahullah min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji jaa." Ya, didoakan. Marhaban bihi wa ahlan, selamat datang, selamat datang. Karena Nabi Muhammad yang datang, ya. Selamat datang dibuka, kemudian didoakan, hayyahullah, mudah-mudahan Allah memuliakan engkau. Didoakan oleh malaikat Ismail. Ya. Kemudian fafataha lahuma, maka kemudian pintu langit yang pertama dibuka. Kemudian falamma khalasa fa idzan fiha Adamu alaihissalam, maka kemudian di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Jadi di langit yang pertama ketika Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Wa huwa abul bashar. Nabi Adam itu adalah bapaknya manusia. Maka di sini disebut abu. Maka lafaz abu bisa dibagi atau bisa dibaca menjadi 3. Bisa dibaca abu, bisa dibaca aba, bisa dibaca abi. Artinya bapak. Al-bashar manusia. Maka disebutkan abul bashar. Nabi Adam disebut abul bashar, bapaknya manusia. Kahayatihi yauma khalaqahullah ta'ala ala suratihi. Sebagaimana ketika sebagaimana keadaannya Nabi Adam ketika Allah ciptakan Nabi Adam. Tu'radu alaihi arwahul anbiya wa dzurriyyatihil mu'minin. Ya, setiap harinya itu ruh-ruhnya para nabi dan ruh-ruhnya orang-orang yang mukmin itu dihadapkan kepada Nabi Adam. Ya, kemudian fayaqul, Nabi Adam berkata ketika dihadapkan ruh-ruhnya orang mukmin dan dihadapkan juga ruh-ruhnya orang para nabi. Ya, Nabi Adam berkata, ruhun thayyibah wa nafsun thayyibah. Ya, ruh yang bagus, nafsu yang bagus, ya, jiwa-jiwa yang bagus. Ij'aluha fi 'illiyyin. Masukkanlah mereka ini ke dalam surga 'illiyyin, surga yang paling tinggi. Tsumma tu'radu 'alaihi arwahu dzurriyyatihil kuffar. Maka kemudian selesai mereka dihadapkan, kemudian dihadapkan kepada Nabi Adam ruh-ruh daripada keturunan Nabi Adam yang kafir. Fayaqul, maka kemudian Nabi Adam berkata, ruhun khabithah wa nafsun khabithah. Ruh-ruh yang kotor, jiwa-jiwa yang kotor. Ij'aluha fi sijjin. Masukkanlah mereka semua ke dalam neraka sijjin. Seperti apa neraka sijjin itu? Yang jelas neraka itu ya nakutin, ya kan? Wa ra'a an yaminihi aswidatun wa baban yakhruju minhu rihun thayyibah. Kemudian Nabi Adam melihat dari sisi kanannya, ya, di situ ada sebuah bayangan hitam dan kemudian ada pintu. Kemudian keluar daripada pintu itu ruhun thayyibah, ruh atau rihun thayyibah, wangi yang sangat wangi. Bau harum yang sangat wangi. Jadi di sebelah kanan Nabi Adam di situ ada pintu, juga ada bayangan hitam. Dari pintu di situ Dari pintu itu tercium bau yang sangat wangi.
Wa an shimalihi aswidatan wa baban yakhruju minhu rihun khabithatun muntinatun. Kemudian dari sebelah kirinya Nabi Adam ada sebuah pintu, ada sebuah bayangan yang keluar dari pintu tersebut yaitu bau yang sangat busuk. Kemudian fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika wastabshar. Maka kemudian ketika Nabi Adam melihat ke sebelah kanannya, Nabi Adam merasa senang, merasa gembira. Kemudian wa idza nadhara qibala shimalihi hazina wa baka. Kemudian ketika Nabi Adam melihat sebelah kirinya, Nabi Adam susah, Nabi Adam sedih, dan Nabi Adam nangis. Kemudian fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Maka kemudian Nabi Muhammad uluk salam kepada Nabi Adam, assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh Nabi Adam, waalaikumsalam. Tsumma qala, maka kemudian Nabi Adam berkata kepada Nabi Muhammad, marhaban bibni sholih wa nabiyyus sholih. Selamat datang anakku yang soleh, dan selamat datang Nabi yang soleh, yang bagus, yang baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man hadza ya Jibril? Siapa ini orang laki-laki ini ya Jibril? Hadza abuka Adam. Ya Muhammad, ini adalah bapakmu, yaitu Nabi Adam. Nabi kita, bapak kita, Nabi Adam. Wa hadhil aswidah nasamu banihi. Fa ahlul yamini minhum ahlul jannah. Kemudian bayangan-bayangan yang ada di sebelah kiri, yang ada di sebelah kanannya tadi, mereka adalah ahlul yamin, golongan di sebelah kanan. Ya, minhum ahlul jannah. Mereka itu yang ada di sebelah kanan adalah ahli surga, penduduk-penduduk surga. Wa ahlu shimali minhum ahlun nar. Yang ada di sebelah kirinya, bayangan-bayangan di situ, mereka adalah ahlun nar, ahli neraka, penduduk neraka. Sebelah kanan ahli surga, sebelah kiri ahli neraka. Tapi enggak, mudah-mudahan semuanya kita nanti masuk surga. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika wastabshar. Ketika Nabi Adam menoleh ke kanan, Nabi Adam merasa senang, ya, gembira. Wa idza nadhara an shimalihi qibala shimalihi baka wa hazin. Baka wa hazan. Ketika Nabi Adam menoleh ke sebelah kiri, Nabi Adam susah, kemudian Nabi Adam menangis. Wa hadzal bab, kata malaikat Jibril, wa hadzal bab, dan pintu-pintu ini, alladzi an yaminihi babul jannah, yang ada di sebelah kanannya Nabi Adam adalah pintu surga. Idza nadhara man yadkhuluhu min dzurriyyatihi dhahika wastabshar. Yang mana ketika Nabi Adam melihat di pintu itu ada keturunannya atau ada manusia yang masuk ke dalam pintu itu, Nabi Adam senang, kemudian Nabi Adam gembira. Idza nadhara man yadkhulu min dzurriyyatihi dhahika wastabshar wal babul ladzi an shamalihi babu jahannam. Kemudian pintu yang ada di sebelah kirinya Nabi Adam itulah pintu neraka Jahannam. Idza nadhara man yadkhuluhu min dzurriyyatihi baka wa hazan. Yang jika Nabi Adam itu melihat ke sebelah kirinya pintu Jahannam tadi ada orang masuk, maka Nabi Adam susah, Nabi Adam sedih, dan kemudian Nabi Adam menangis. Jadi seperti itu. Makanya dalam surat Al-Waqiah itu disebutkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Itu dalam surat Al-Waqiah. Ada golongan yang kanan, ada golongan yang sebelah kiri. Thumma madha hunainatan fawajada akilir riba wa amwalal yatama waz zunata wa ghairahum ala halatin syani'atin. Maka kemudian Nabi Adam meneruskan perjalanannya, ya, lewat ke langit yang pertama menuju ke langit yang kedua. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan golongan orang-orang yang memakan harta riba, ya. Kemudian bertemu dengan orang-orang yang ahli riba, makan riba. Kemudian yang senang makan hartanya anak yatim. Kemudian yang ahli berzina, ya kan? Kemudian wa ghairahum, dan lain sebagainya, banyak. Ala halatin syani'atin, ya, dalam keadaan kondisi, dalam keadaan yang sangat mengerikan. Jadi seperti itu. Kemudian tsumma su'ida ila sama'i tsaniyah. Ya, kemudian Nabi Muhammad naik ke pintu langit yang kedua, fastaftaha Jibril, ya, seperti biasa, ya. Fastaftaha Jibril, malaikat Jibril minta untuk dibukakan. Faqila man hadza, siapa ini? Qala Jibril, aku Jibril. Wa man ma'aka,
Dan bersama siapa kamu? Bersama siapa kamu? Qala Muhammad, aku bersama Muhammad. Aw qad ursila ilai, apakah dia udah diutus? Qala na'am, ya. Nabi Muhammad udah diutus, menjadi utusan, menjadi rasul. Marhaban bihi wa ahlan hayyahullah. Sebagaimana perkataan malaikat penjaga pintu langit yang pertama, sama semuanya ini. Jadi ketika nyampe ke langit kedua ditanyakan, siapa ini? Jibril. Kamu bersama siapa? Nabi Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Ya, sudah diutus. Terus ke langit ketiga sama, ke langit keempat pertanyaan sama. Ya, jadi kita nggak usah baca semuanya ya. Kemudian fafataha lahuma, maka kemudian pintu dibukakan untuk Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Falamma khalasa idh huwa bibnayil khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria syabihu ihdahuma bi sahibihi wa bi thiyabihima wa sya'rihima. Kemudian di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan juga bertemu dengan Nabi Yahya. Ya. Kemudian syabihu ihdahima bi sahibi bi thiyabihima. Bajunya serupa, bajunya sama. Bajunya antara Nabi Isa dan Nabi Zakaria itu sama. Wa sya'rihima, dan rambut mereka juga sama. Ya. Wa ma'ahuma nafarum min qaumihima. Di antara keduanya Nabi Isa dan juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, mereka bersama para kaumnya Nabi Isa dan juga kaumnya Nabi Yahya. Wa idza Isa jandun marbu'un. Nabi Isa itu piawakannya itu orangnya biasa, sedengan. Ya, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Kemudian yamilu ilal humrah. Warna kulitnya itu semu kemerah-merahan. Warna kulitnya Nabi Isa. Wal bayadi, semu putih kemerah-merahan. Kemudian sabtur roksi ka'annama kharaja min dimasin au hammamin. Rambutnya Nabi Isa itu seakan-akan basah terus, gilap. Seakan-akan beliau keluar dari kamar mandi. Gilap, bagus rambutnya ya. Kemudian syibuhu bi Urwah bin Mas'udin Ats-Tsaqafi. Kakinya sama seperti kakinya sahabat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ya. Kemudian fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Maka kemudian Nabi Muhammad uluk salam kepada mereka berdua. Maka kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya menjawab salam mereka. Tsumma qala, maka kemudian mereka berkata, Nabi Isa berkata, marhaban bil akhi sholih wan nabiy sholih. Selamat datang saudaraku yang soleh dan selamat datang nabi yang soleh. Wa da'u lahu bi khairin. Kemudian mereka mendoakan Nabi Muhammad dengan doa kebaikan. Ya. Tsumma su'ida ila sama'i tsalitsah. Maka kemudian Nabi Muhammad naik ke pintu langit yang ketiga. Fastaftaha ala Jibril, ya, seperti biasa seperti tadi. Kemudian saya loncat aja ya. Kemudian fafataha lahuma. Maka kemudian pintu langit yang ketiga, ya, itu dibuka. Falamma khalasa idzan huwa bi Yusufa wa ma'ahu nafarun min qaumi. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di samping Nabi Yusuf di situ ada nafarun min qaumi, yaitu golongan dari kaumnya Nabi Nuh. Nabi Yusuf. Fasallama alaihi faradda alaihi salam. Maka kemudian Nabi Muhammad uluk salam kepada Nabi Yusuf, kemudian dibalas oleh Nabi Yusuf salamnya wa alaikumussalam. Kemudian tsumma qala, Nabi Yusuf berkata, marhaban bil akhi shalih wan nabiy shalih. Selamat datang saudaraku yang soleh dan selamat datang nabi yang soleh. Wa da'alahu bi khairin. Kemudian Nabi Yusuf mendoakan Nabi Muhammad dengan doa kebaikan. Wa idza huwa qad u'tiya syataral husni. Dan sungguh, kata Nabi Muhammad, dan sungguh Nabi Yusuf itu telah diberikan separuh ketampanan, separuh kegantengan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, dalam kitab yang lain disebutkan ahsana khalaqallah. Ahsana khalaqallah. Sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya, seganteng-gantengnya makhluknya Allah, yaitu Nabi Yusuf. Jadi orang laki-laki yang paling ganteng sedunia adalah yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Nabi Yusuf. Qad faddalan nas bil husni kal qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Sungguh Nabi Yusuf itu, ya, kegantengannya, ketampanannya melebihi manusia yang lain. Seperti bulan purnama
seperti bulan purnama mengalahkan cahayanya bintang-bintang. Seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, qala man hadza ya Jibril? Wahai Jibril, siapa ini orang laki-laki yang sangat tampan ini? Qala, maka Jibril menjawab, akhuka Yusuf. Ini adalah saudaramu, yaitu Nabi Yusuf. Jadi di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Di langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, ya. Kemudian thumma sa'ida ila sama'ir rabi'ah. Kemudian Nabi Muhammad naik ke pintu langit yang keempat, ya. Kemudian fafataha lahuma, dibukalah pintu ke langit yang keempat itu. Dibukalah pintu ke langit yang keempat itu. Maka kemudian falamma khalasa idh huwa bi Idris qad rafa'ahu Allahu makanan 'aliyya. Di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Ya, di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Qad rafa'ahu Allahu makanan 'aliyya, yang sungguh Allah telah angkat derajatnya pada tempat yang paling tinggi. Fasallama alaihi faradda alaihi salam. Ya, Nabi Muhammad uluk salam, kemudian dibalas oleh Nabi Idris salamnya. Kemudian Nabi Idris berkata, qala marhaban bil akhi sholih wan nabi sholih. Selamat datang saudaraku yang soleh dan selamat datang nabi yang soleh. Tsumma da'alahu bi khair. Kemudian Nabi Idris mendoakan Nabi Muhammad, ya. Kemudian lanjut lagi, tsumma su'ida ila sama'il khamisah. Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang kelima. Fastaftaha Jibril, ya, seperti biasa malaikat Jibril minta dibukakan, ya. Enggak usah dibaca itu dah. Kemudian fafataha lahuma. Kemudian pintu langit yang kelima itu dibuka. Kemudian falamma khalasa fa idza huwa bi Harun. Kemudian di langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keempat barusan bertemu dengan siapa? Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, ya. Wa nisfu liyatihi bayda wa nisfuha sauda takadu taqribu ila surratihi min tuliha. Ya. Nabi Harun ini separuh jenggotnya hitam, separuh jenggotnya putih. Ya, yang sudah beruban maksudnya putih. Dan jenggotnya Nabi Harun ini panjang sampai mencapai perutnya. Panjang, ya. Jenggotnya Nabi Harun. Wa haulahu qaumun min bani Israil. Di sekitar Nabi Harun ini yaitu kaumnya Nabi Harun dari Bani Israil. Wa huwa yaqussu alaihim. Ya, ketika itu Nabi Harun sedang bercerita dengan kaumnya. Fasallama alaihi wa faradda alaihi salam. Maka kemudian Nabi Muhammad ulul salam kepada Nabi Harun, kemudian Nabi Harun dibalas oleh Nabi Harun. Tsumma qala, kemudian Nabi Harun berkata, marhaban bil akhi sholih wan nabiy sholih. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Tsumma da'alahu bi khairin. Kemudian Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad. Faqala, maka Nabi Muhammad berkata, wa man hadza ya Jibril? Siapa ini orang laki-laki ya Jibril yang jenggotnya panjang sampai sekian, sampai ke perutnya? Kemudian malaikat Jibril menjawab, qala hadzal rajulul muhabbab fi qaumihi Harun bin Imran. Ini adalah orang laki-laki yang dicintai kaumnya, yaitu Nabi Harun bin Imran. Jadi nama bapaknya Nabi Harun siapa? Imran, ya. Makanya dalam Al-Qur'an ada namanya surat, yaitu nama surat Ali Imran. Keluarga Imran, keluarga Pak Imran. Ya. Kemudian tsumma su'ida ila sama'is sadisah. Nabi Muhammad kemudian naik ke pintu langit yang ke-6. Ya. Kemudian fafataha lahuma. Pintu dibukakan untuk Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Faja'ala yamurru bin nabiyyi wan nabiyyin ma'ahumur rahtu. Kemudian Nabi Muhammad di langit yang ke-6 ini bertemu dengan satu nabi dan dengan nabi-nabi yang lain. Masing-masing nabi-nabi mereka itu bersama para kaumnya. Ya. Kemudian wan nabiyyina laisa ma'ahum ahad. Kemudian di satu sisi lagi ada nabi dan nabi-nabi yang lain yang tidak bersama kaumnya. Ngerti enggak maksudnya? Ngerti. Kemudian summa marra bisawadin azim saddal ufuq. Kemudian Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad ketika melewati langit yang ke-6 ini, kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan bayangan-bayangan hitam.
Ya, bayangan-bayangan hitam yang sangat besar memenuhi segala penjuru ufuk. Kemudian faqala man hadzal jam'? Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ini apa ini? Golongan apa ini? Bayangan-bayangan hitam. Qila. Kemudian malaikat Jibril berkata, Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya Nabi Musa. Ya, banyak ya kaumnya Nabi Musa. Walakin irfa' rasak, katanya. Akan tetapi coba engkau angkat kepalamu hai Muhammad. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, artinya Nabi Muhammad memandang ke arah atas, ya. Fa'idzan huwa bisawadin azim qad saddal ufuqa min dzal janib wa min dzal janib. Kemudian Nabi Muhammad ketika menoleh ke atas, ya, tiba-tiba di situ ada bayangan yang sangat besar, yang sangat banyak, yang memenuhi segala penjuru. Keliling, besar luar biasa. Meskipun dilihat dari jarak jauh tetap kelihatan, saking besarnya bayangan itu. Kemudian faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, haula'i ummatuk wa siwa haula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Hai Muhammad, mereka semua itu bayangan-bayangan yang ada di atas, yang sangat banyak, yang sangat memenuhi segala penjuru. Mereka adalah umatmu ya Muhammad. Artinya siapa? Kita-kita ini. Ya. Wasiwa haula, selain mereka itu, ya, selain mereka itu sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Nanti akan ada 70.000 dari kalangan umatnya Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Artinya masuk ke dalam surga. Begitu mati, kiamat selesai, langsung masuk surga. Tanpa melalui proses hisab. Apa hisab itu? Hisab adalah perhitungan amal. Kalau misalnya amal kita lebih banyak amal kebaikan, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Tapi apabila amal kita banyak keburukannya, ya udah siap-siaplah. Falamma khalasa fa idza huwa bi Musa ibn Imran rajulun adimun tuwalun ka'annahu min rijali Shanu'ah. Kemudian Nabi Muhammad di langit yang keenam ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Ya, Nabi Musa juga anaknya Pak Imran, ya. Kemudian Nabi Musa ini rajulun adimun. Orang Nabi Musa ini piawaannya orang yang sangat putih. Ya, putih Nabi Musa itu. Ya, bukan buleng Nabi Musa, putih. Tawalun. Kemudian Nabi Musa ini tinggi orangnya. Ya, Nabi Musa ini tinggi orangnya. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Seakan-akan seperti golongan orang-orang negeri Shanu'ah. Sebuah negeri yang ada di daerah Yaman. Kathirus sya'ri, tebal, bulu-bulunya tebal. Punya bulu dada tebal. Jenggot, ini bulu tangannya tebal. Nabi Musa. Lau kana alaihi qamisanin lanafada sya'ruhu dunahuma. Kalau seandainya Nabi Musa ini memakai dua baju, memakai dua pakaian, ya, pasti bulu-bulunya itu pasti akan nembus, saking tebalnya bulunya Nabi Musa. Ya. Kemudian Nabi Muhammad fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam. Maka kemudian Nabi Muhammad ulul salam kepada Nabi Musa, kemudian dibalas salamnya oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, marhaban bil akhi shalih wa nabiy shalih. Selamat datang nabi yang saleh, selamat datang saudaraku yang saleh. Tsumma da'alahu bi khairin. Kemudian Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad. Wa qala yaz'umun nasu anni akramu bani Adam 'ala Allah min hadza bal huwa akramu 'ala Allah minni. Nabi Musa berkata, orang-orang ini menyangka, manusia ini menyangka bahwasanya aku lebih mulia daripada keturunan Nabi Adam, daripada orang ini. Maksudnya orang ini adalah Nabi Muhammad. Bal huwa akramu 'ala Allah minni. Justru dialah orang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad, yang lebih mulia daripadaku. Itu perkataan dari Nabi Musa. Falamma jawazahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baka. Maka kemudian setelah Nabi Muhammad melewati Nabi Musa, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju ke pintu langit yang ke-7. Kemudian baka, nangis Nabi Musa. Faqila lahu ma yubkika. Dikatakan kepada Nabi Musa, "Kenapa engkau menangis ya Musa?" Qala, "Abki, aku menangis
li'anna gulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsara mimman yadkhulul jannata min ummati. Aku ini menangis karena ada seseorang yang diutus oleh Allah setelahku, yaitu Nabi Muhammad. Yang diutus oleh Allah setelahku, dan dia itu nanti masuk surga bersama umatnya, yang umatnya lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Artinya apa? Umatnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Muhammad, artinya kita ini masih banyak yang masuk surga itu lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Artinya umatnya Nabi Muhammad lebih banyak masuk ke dalam surga. Yaz'umu bani Israil anni akramu bani Adam 'ala Allah wa hadha rajulun min bani Adam khalafani fi dunya wa ana fi ukhra. Ya. Sementara kata Nabi Musa, sedih Nabi Musa ya. Sementara orang-orang Bani Israel ini menganggap mereka menganggap bahwasanya aku lebih mulia. Akan tetapi wahadza rajulun, ya, tetapi laki-laki ini yaitu Nabi Muhammad mim Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam, khalafani fi dunya wa ana fi ukhra. Sungguh dia tuh nyalip gitu. Dia diutus belakangan, ternyata dia ada di depan. Dia diutus belakangan, nanti yang masuk surga duluan dia. Gitulah maksudnya. Ngerti enggak? Di akhirat juga dia begitu. Kalah gitu. Kemudian falau annahu fi nafsihi lam ubali walakin ma'ahu ummatuhu. Kata Nabi Musa, ya. Kalau seandainya dia sendiri yang masuk surga, ya aku enggak peduli, wajar, dia orang yang paling mulia. Tapi yang bikin aku sedih karena dia itu bukan cuma sendirian tapi masuk bersama umatnya. Artinya apa? Dikatakan oleh para ulama, Nabi Musa cemburu kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan ya dalam kitab Sabilul Iddikar karangannya Imam Al-Haddad, Nabi Musa di suatu hari ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya itu kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya perbanyak itu kita itu baca sholawat. Selesai sholat baca walaupun 10 sholawat. Selesai sholat baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, atau assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca walaupun 10 kali baca. Ya, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Masa 10 kali? Nyampe 1 jam membaca sholawat 10 kali? Ya, enggak kan? Ya. Kalau 1 ya enggak apa-apa 1. Ya tapi masa 1? Ya kan? Aduh. Kemudian thumma su'ida ila sama'i sabi'ah. Kemudian Nabi Muhammad naik ke pintu langit yang ke-7. Langit yang terakhir. Ya, kemudian fafataha lahuma. Kemudian dibukalah pintu untuk keduanya. Pintu langit ke-7 dibuka. Falamma khalasa fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di langit yang ke-7 ini Nabi Muhammad bertemu dengan datuknya, kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Jalisun inda babil jannati ala kursiyyin min dhahabin musnadun dhahruhu ilal baitil ma'mur. Ya, yang mana Nabi Ibrahim ketika itu sedang duduk di atas kursi yang terbuat dari emas, di sampingnya pintu surga. Kemudian musnadun dhahruhu ilal baitil ma'mur. Ya, yang Nabi Ibrahim itu menyandarkan dirinya di Baitul Ma'mur. Jadi di atas langit itu kerajaan langit ada namanya Baitul Ma'mur. Wa ma'ahu nafarun min qaumih. Ya, di sekitar Nabi Ibrahim di situ ada banyak kaumnya, ya. Fasallama alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad uluk salam kepada Nabi Ibrahim, faradda alaihi salam. Faqala, ya, dijawab oleh Nabi Ibrahim, maka kemudian marhaban bin salih wan nabi salih. Selamat datang anakku yang soleh. Karena Nabi Muhammad keturunan daripada Nabi Ibrahim. Selamat datang anakku yang soleh, dan selamat datang Nabi yang soleh. Tsumma qala mur ummatak. Nah, ini penting ya. Ini penting ini. Mur ummatak, perintahkanlah kepada umatmu. Artinya apa? Kita dapat salam dari Nabi Ibrahim. Fal tukatsir min ghirasil jannah. Hendaknya umatmu itu memperbanyak menanam tanaman surga. Ya. Fa inna turbataha thayyibatun wa ardaha wasi'atun. Dan sungguh tanaman-tanaman di surga itu subur.
wa ardaha wasi'atun, dan bumi di dalam surga itu luas. Lebih luas daripada langit dan bumi. Surga itu luas. Ya. Kemudian faqala, Nabi Muhammad menjawab, ya, wa ma ghirasul jannah, apa itu tanaman-tanaman surga? Ya. Qala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalimat hauqalah, yaitu lafaz barusan itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, itu adalah tanaman-tanaman surga. Artinya apa? Nabi Ibrahim menyuruh kita untuk memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena itu termasuk daripada tanaman-tanaman surga. Ya, wa fi riwayatin, dalam kitab yang lain disebut, akri ummatak minnis salam. Ya, sampaikanlah hai Muhammad, sampaikanlah salam dariku untuk umatmu. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim. Wa akhbirhum, dan sampaikanlah kepada mereka, annal jannata thayyibatat turbati azbatul ma'i wa anna ghirasaha. Kita lanjutkan lagi ya. Annal jannata, sesungguhnya surga itu thayyibatut turbah, subur tanahnya. Kemudian azbatul ma'i, tawar airnya, bening airnya. Kemudian wa inna ghirasaha, dan sesungguhnya tanaman-tanaman surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di dalam kitab ini disebutkan tanaman-tanaman surga, kata siapa? Kata Nabi Ibrahim adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sementara dalam riwayat yang lain, ya, dalam kitab yang lain disebutkan tanaman-tanaman surga yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan lafaz ini sering kita baca ketika mau mahallul qiyam, ya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Juga lafaz ini juga kita baca ketika kita membaca rotibul hadd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah tanaman-tanaman surga. Wa indahu qaumun julusun bidul wujuh amsalul qaratis wa qaumun fi alwanihim syai'. Kemudian di sampingnya Nabi Ibrahim di situ ada kaum, ya, ada sekelompok manusia yang juga duduk-duduk bidul wujuh, yang putih wajahnya. Ya, amsalul qaratis, seakan-akan putihnya itu seperti kertas. Wajah mereka, ya, umatnya siapa? Kaumnya Nabi Ibrahim, ya, putih. Mukanya putih, wajahnya putih. Ya, seakan-akan putihnya seperti kertas. Wa qaumun fi alwanihim syai'. Kemudian di sebelahnya ada kaumnya Nabi Ibrahim yang warnanya itu warna-warni. Ada warna hijau, ada warna hitam, ada warna merah, ada warna pelangi. Yang satunya kaumnya berwarna putih mukanya, yang satunya mukanya warna-warni. Faqama haula'i alladzina fi alwanihim syai'. Kemudian orang-orang yang mukanya tadi berwarna-warni itu kemudian berdiri. Fadakhalu nahran. Kemudian mereka menceburkan diri ke dalam sebuah sungai. Ya, ada sungai, sebuah sungai. Menceburkan diri ke sebuah sungai. Faqtasalu fihi. Mereka mandi di dalam sungai itu. Maka kemudian fakharaju. Kemudian setelah mandi dia keluar dari sungai itu. Waqad khalasa min alwanihim syai'. Kemudian warna-warna yang tadi itu, kotoran-kotoran di mukanya tadi itu menghilang, udah bersih. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kemudian tsumma dakhalu nahran tsalitsan. Kemudian dia itu menceburkan diri lagi, mandi lagi di sungai yang ketiga. Faqtasalu, mereka mandi di situ fihi. Kemudian waqad khalasat alwanuhum fasarat mithla alwanin ashabihim. Ya, kemudian setelah mandi di sungai yang ketiga tadi itu, maka bersihlah wajah mereka, putih sama seperti kaum yang ada di sebelahnya tadi, yang mukanya berwarna putih. Ya, putih berseri-bersih. Kemudian mereka fajalasu ila ashabihim. Maka kemudian mereka bergabung dengan duduk-duduk bersama orang-orang yang wajahnya putih berseri seperti kertas. Faqala, maka kemudian Nabi Muhammad bersabda, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula'il ladzina albidul wujuh wa man haula'il ladzina fi alwanihim syai'." Ya, wahai Jibril,
Ini banyak yang bertanya. Wa ma hadhil anhar allati dakhalu faqtasalu fiha. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, hai Jibril, man haula illadzinal bidul wujuh?" Siapa mereka itu orang-orang yang mukanya putih, yang wajahnya putih berseri. Kemudian wa man haula illadzina fi alwanihim syai'. Dan siapa itu kaum-kaum yang warna mukanya warna-warni. Kemudian wa ma hadhil anhar. Dan ini sungai apa ini? Kenapa mereka bisa mandi, setelah mereka bisa mandi kemudian wajah mereka juga putih? Kemudian faqala, malaikat Jibril menjawab, "Amma haula'il bidul wujuh faqaumun lam yalbasu imanahum bidzulmin." Mereka itu orang-orang yang wajahnya putih berseri, mereka adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan maksiat, dengan kezaliman. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang beriman, murni beriman, bersih imannya. Ya, jadi orang yang beriman, yang bersih imannya, tidak melakukan hal-hal yang maksiat, mereka akan putih wajahnya berseri-seri. Kemudian wa amma haula'il ladzina fi alwanihim syai'. Mereka itu orang-orang yang warna-warni itu mukanya, ya. Faqaumun khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an fataballahu alaihim. Ya. Kemudian mereka itu orang-orang yang mukanya itu warna-warni, mereka itu orang-orang yang suka mencampur adukkan perkara yang baik, mereka berbuat baik, akan tetapi mereka juga berbuat keburukan. Ya kita ini kan begitu. Waktunya sholat ya kita sholat, berbuat baik, tapi di saat berbuat buruk. Ya kan? Ya. Kemudian fatabu, akan tetapi mereka bertaubat. Wa fataballahu alaihim, dan Allah menerima taubatnya. Wa amma hadhil anhar, adapun sungai ini yang tadi mereka mandi di dalam sungai itu kemudian mereka bersih, fa awwaluha rahmatullah. Ya, sungai yang pertama disebut dengan sungai rahmatullah, sungai yang berisi rahmatnya Allah. Kemudian wathani ni'matullah. Sungai yang kedua, ya, sungai yang kedua ini disebut dengan sungai nikmatullah. Artinya sungai yang berisi nikmat-nikmatnya Allah. Watsalitsu saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya, di sungai yang ketiga ini Allah siram kepada mereka minuman-minuman yang suci, air-air yang suci. Wa qila hadza makanuka wa hadza ummatuk. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya, hadza makanuka wa makanu ummatik. Ya, ini nanti yang akan menjadi penghunimu. Ini adalah tempatmu hai Muhammad, dan ini adalah tempatnya umatmu. Itu di surga paling atas, ya, di langit yang ketujuh paling atas. Ya, ini masih banyak sebenarnya, enggak hatam nih 3 hari ini. Ya. Wa idza huwa bi ummatin syatraini wallahu taala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimah. Insyaallah ya, besok libur, ya kan? Besok libur, masuk lagi malam Senin. Insyaallah kita bisa lanjut lagi atau sudah cukup sampai di sini saja, ya. Ya, kalau misalnya lanjut ya kita lanjut. Eman, ya kan? Udah tinggal sedikit. Ya, yang kita harapkan itu bukan karena apa, tapi karena keberkahan daripada kitab ini. Kitab yang menceritakan tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Berkah ini kitab. Ya kan? Jadi eman kalau enggak sampai hatam. Insyaallah kita lanjut lagi malam Senin, ya. Kira-kira sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.